Oke teman-teman, kembali lagi ke channel kami Foodie Engineer. Pada kesempatan kali ini Foodie Engineer akan coba sharing melanjutkan obrolan kita yang kemarin mengenai crude oil ya. Jadi ini kita di part ketiga, jadi lebih menarik untuk proses engineer yang ingin mendalami rangkaian proses dari crude oil ya. Jadi crude oil ini adalah fuel oil ya, yang biasanya jadi fuel oil, cuman paling banyak itu sebenarnya digunakan sebagai bahan bakar, di convert menjadi gasolin ya paling banyak. Jadi itu digunakan untuk masyarakat pada umumnya untuk menjadikan bahan bakar di mobil. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai crude oil, bagaimana cara menyimpan dan menyalurkan dari crude oil. Jadi ini berbeda dengan kemarin natural gas, karena natural gas itu memiliki density yang sangat ringan karena dia fasenya gas. Nah, ini kalau crude oil itu fasenya udah cair di kondisi atmosferik, sehingga transportasinya tidak sesulit untuk natural gas. Cuman tantangannya ini adalah karena crude oil ini adalah fraksi hidrokarbon berat. Karena kalau hidrokarbon berat itu kandungannya itu ada sedimen ya. Coba saya tampilkan pennya dulu di sini. Iya, ini dia. Jadi crude oil itu kandungannya ada 3 dibaginya. Yang pertama itu crude oil itu sendiri, kita kasih warna kuningnya di sini. Lalu ada sedimen. Nah, sedimen ini fraksi beratnya, itu biasanya bentuknya itu kayak garam, salt gitu ya. Lalu yang ringannya like hidrokarbon. Ya, nah tantangannya itu crude oil itu kadang tidak stabil, bisa banyak fraksi ringannya dan juga bisa terlalu banyak fraksi beratnya. Jadi mindsetnya sebagai proses engineer, kita harus memahami nih light key dan heavy key dari crude oil itu sendiri. Nah, ini sangat dipengaruhi untuk transportasinya ya teman-teman ya. Jadi kalau light key-nya terlalu banyak, intinya crude oil ini memiliki vapor pressure yang sangat kecil. Impact-nya apa? Dia harus lebih hati-hati ketika memompakan. Jadi harus make sure vapor pressure-nya itu lebih besar dibanding suction pressure-nya gitu ya. Suction pressure dari pompa. Jadi tidak terjadi kavitasi seperti itu. Nah, sedangkan kalau heavy K-nya itu akan mempengaruhi sedimentasinya. Oleh karena itu kita harus mendesain pipa yang memiliki velocity di atas 1 meter per second. Karena kalau lebih lambat dari 1 meter per second itu akan membuat partikulatnya itu, sedimentasinya itu akan mengendap karena velocity-nya kurang cepat gitu ya di pipanya. Nah, untuk transportasinya juga itu cuma dibagi menjadi 3 aja. Media transportasinya bisa pakai pipeline, bisa pakai truk atau bisa pakai tanker. Ini kembali consideration-nya adalah seperti natural gas yang kemarin ya, jarak dan juga capacity. Jadi kalau jaraknya dekat dan juga kapasitasnya besar, itu visible untuk menggunakan pipeline. Tapi kalau jaraknya pendek dan kapasitasnya kecil, pakai truk juga bisa gitu ya. Cuman sangat jarang crude oil itu ditransportasikan menggunakan truk karena biasanya refinery itu kapasitasnya sangat besar, kecuali end product-nya. Nah, kalau end product-nya seperti reformat, seperti gasolin, diesel, nah itu masih bisa pakai tangki, masih bisa pakai truk. Sedangkan untuk kapasitas yang jauh, nah itu, dan kapasitas gede, nah itu bisa pakai tanker. Misalnya kayak Indonesia ini mengimpor crude oil dari Saudi Arabia, nah itu biasanya ditransportasikannya oleh Saudi Aramco menggunakan tanker. Gitu ya. Jadi intinya tadi masalah transportasinya kita harus mengconsider fraksi ringan dan fraksi terberatnya. Fraksi ringan itu sangat mepet terhadap vapor pressure yang bisa menyebabkan 2 fase di dalam pipanya, sedangkan kalau sedimentasi tadi kalau fraksi berat lebih ke sedimentasinya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa di-sharing sama The Foodie Engineer. Mudah-mudahan yang kami sharing ke teman-teman memberikan manfaat ya buat teman-teman, terutama buat pengetahuan dan ilmu di bidang proses engineering. Oke, stay safe teman-teman, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.